dia selalu begitu, nanti aja saya belum sholat zuhur misalnya, ingatnya setelah asar. Itu kan kalau ingatnya setelah asar, dia tidak ngemaksud, dia langsung dia kodoin. Berbeda jika seseorang selalu begitu mengkodok sholat sunnah atau wajib di waktu makruh, nggak boleh ya. Kalau ngahaja gitu ngodoan karena sholat fardu, ngodoan karena sholat sunnah di waktu makruh, itu nggak boleh. Setiap ngodoin di waktu makruh misalnya nih ya, ada seseorang belum sholat maghrib misalnya di jalan tol, kemudian istirahat isya, maghribnya belum tuh, dia nanti aja sholat maghribnya setelah subuh. Jadi nggak aja gitu ngodoan sholat fardu di waktu-waktu makruh, atau ngodoan ba'diyah zohor tadi nggak aja di waktu asar, padahal mah ngodoan sholat sunnah zohor bisa jam 2. Iya mah ngahaja engke baik geus asar. Nah, kalau begitu tidak boleh, haram. Syaratnya boleh ngodoan kana paitati fardin atau paitati naflin lam yaksid ta'khiraha lil waqtil makruh liyaqdiyaha fihi, tidak punya tujuan untuk mengakhirkan sholat paitah itu pada waktu-waktu yang dimakruhkan liak dia fihi. Jadi kalau seandainya nanti aja saya kodoan di waktu makruh, sholat sunnah nanti saya kodoan di waktu makruh, ngahaja gitu tak. Talamun gitu kumaha tesah. Jadi mafhum mukhalafahna gitu. Ya. Kalau yang tadi itu dia inget-inget setelah sholat asar, oh iya saya belum zuhur, langsung sholat zuhur di waktu yang diharamkan setelah asar, nggak ngemaksud inget-ingetnya setelah sholat asar, zuhur belum, atau inget sholat isya belum, ketiduran, ingetnya setelah sholat subuh. Nah kalau begitu enggak apa-apa. Hadirin rahimakumullah, kalimat au naflin boleh mengkodok sholat sunnah di waktu-waktu makruh, ini termasuk kaulnya adalah kaul asoh dari ashab Syafi'i. Ada nanti kaul soheh. Ari kaul soheh mah tetap nggak boleh sholat di waktu makruh, baik sholat itu kodok ataupun sholat sunnah mutlak. Nah, tetap tidak boleh kalau kata kaul soheh mah. Sementara kaul asoh yang lebih soleh, yang lebih soheh itu dibolehkan. Ini dari ashab Imam Syafi'i, kemudian ada di dalam kitab Fathil Mu'in. Kaidah usul fikihnya begini, mutlaqul amri la yatanawalul makruh. Itu kaidah usul fikih. Nah, mutlaqul amri la yatanawalul makruh, perintah untuk melakukan sholat mutlaqul amri tidak termasuk boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Kayak sholat sunnah mutlak diperintahkan. Apakah kalau kita diperintahkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak berarti boleh dilakukan di waktu makruh, kayak pada asar, di saat tergelincir matahari, dan setelah subuh? Nah, di sini ulama-ulama berpendapat, ulama mujtahid, kalau madhab Imam Asy-Syafi'i la yatanawalul makruh, tidak boleh
melakukan satu perintah seperti sholat sunnah mutlak dilakukan di waktu makruh, baik makruhnya makruh tahrim ataupun makruhnya makruh tanzih. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i, ya, mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak setelah asar, di saat matahari tergelincir, dan setelah subuh. Tidak boleh. Dari mazhab Imam Syafi'i ini nanti, lalu bagaimana kalau makruhnya makruh tanzih? Jadi makruh itu ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tahrim, nasnya johir ngelarangnya, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adanya larangan dari Rasulullah anis sholati ba'da subhi hatta tatlu asyams wa ba'dal asri hatta taghruba. Hadisnya jelas, Rasulullah melarang untuk melakukan sholat setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai tenggelam. Larangannya jelas, berarti melakukan sholat sunnah mutlak di waktu-waktu tersebut itu makruh tahrim, dibenci, mendekati kepada haram. Kalau makruh tanzih tidak ada larangan secara jelas dari Rasulullah, tetapi bisa dipaham melalui kaidah. Misalnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan sholat sunnah. Misalnya sholat sunnahna ba'diyah asar, ba'diyah zuhur, ya, sholat sunnah ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur. Nah, itu ada hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat sunnah tadi. Bahkan Pak, kalau kita lihat nanti di dalam sholat sunnah, ya, orang yang melakukan sholat sunnah, kita lihat ya nanti di dalam Fathul Mu'in itu pada sunnah sholat tuh, nanti Bapak bisa lihat tuh di halaman 243. Itu ada penjelasan sholat sunnah, besar sekali pahalanya, ya, untuk melakukan sholat sunnah. Kita lihat ya Pak, ya, pahala di dalam melakukan sholat sunnah qobliyah. Misalnya saja arba'u raka'atin qabla asrin, melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah qabla asrin, ya, sebelum sholat asar. Orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat qobliyah asar, hadis Rasulullah, rahimallah imro'an sholla qoblal asri arba'an, Allah akan mencintai seseorang yang melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Makanya kalau kita melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, afdolnya itu sekali salam, itu afdol. Kalau 2 kali salam, 2 kali takbiratul ihram bagaimana? Boleh 2 rakaat tasahud, 2 rakaat tasahud. Orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, dia akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu kan ada hadisnya.